Pagi itu matahari bersinar terik, tapi angin semilir dari pegunungan membuat suasana terasa sejuk. Di halaman rumah besar Bu Haji Marni, warga desa mulai berdatangan mengenakan pakaian rapi. Sebagian besar ibu-ibu pengajian membawa sajadah, bingkisan kecil, dan suara salam terdengar bersahutan. Rumah Bu Haji Marni berada di tengah kampung, berdinding tembok tinggi dengan cat putih mengilap. Sebuah panggung kecil sudah berdiri di tengah halaman, dihias kelambu putih dan bunga-bunga segar. Ustadz Sahal, penceramah yang dikenal bijak, dijadwalkan akan memberikan tausiah siang itu. Bu Haji Marni ingin hari ini menjadi hari istimewa, pengajian, besar sekaligus syukuran untuk ulang tahun cucu pertamanya yang baru lahir dari anak tertuanya, yang tinggal di kota. Bu Haji berdiri di teras rumah, mengenakan gamis hijau zamrud dan jilbab bordir emas. Perhiasan yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya mencolok di bawah sinar matahari. Ia tersenyum lebar menyambut tamu-tamunya dengan penuh percaya diri. "Silakan, Bu. Monggo masuk, duduk di bawah tenda. Ada minum teh dan kue-kue kecil," katanya sambil sesekali mengarahkan panitia. Dina, putri bungsunya yang duduk di bangku kuliah, turut membantu menyambut tamu. Wajah Dina jauh lebih sederhana. Senyumnya lembut dan suaranya sopan. Ia mengenakan gamis polos biru langit, tanpa make-up mencolok seperti ibunya. Semua berjalan lancar, hingga sebuah suara langkah pelan terdengar dari arah gerbang. Seseorang memasuki halaman tanpa diundang, berjalan pelan dengan tongkat kayu sebagai penopang. Orang itu adalah Mbah Karyo. Kakek tua itu mengenakan sarung lusuh, bajunya tambal sulam, dan wajahnya dipenuhi keriput. Ia duduk di sisi luar gerbang, tidak melewati batas tikar tamu, namun cukup terlihat oleh para undangan. Tangan kanannya gemetar mengulurkan sebuah kaleng kecil, berharap ada yang melemparkan recehan sedekah. Sebagian tamu melihat ke arahnya. Beberapa mengernyit, beberapa lainnya menunjukkan ekspresi kasihan, namun tidak dengan Bu Haji Marni. Wajahnya yang semula ramah berubah tegang. Ia melirik sekeliling, takut kehilangan wibawa di depan para tamunya. Langkahnya cepat menghampiri gerbang. Dina sempat menahan lengan ibunya pelan, namun Bu Haji menepisnya halus. "Astaghfirullah. Ini orang kok tahu-tahu muncul di tengah acara orang." Hardiknya lantang. Mbah Karyo menunduk. Ia tidak bicara sepatah kata pun. "Pergi, Pak Tua. Ini bukan tempat ngemis. Pergi sana, jangan bikin malu saya," seru Bu Haji dengan suara yang bisa didengar semua orang. Beberapa tamu menoleh, pura-pura tak mendengar. Anak-anak yang bermain di dekat pagar justru mulai tertawa dan menunjuk-nunjuk. "Tuh, pengemisnya disuruh pergi. Hahaha." Dina merasa wajahnya memerah. Ia melirik Mbah Karyo yang masih duduk diam, lalu ke arah ibunya yang mulai kehilangan kendali. "Bu, pelan-pelan. Kasihan," bisik Dina mencoba menenangkan. Namun Bu Haji malah mendorong kaleng di tangan Mbah Karyo hingga jatuh. Beberapa recehan berserakan di tanah. Tubuh renta Mbah Karyo ikut tersungkur ke tanah. Bahunya menghantam batu kecil di pinggir jalan. "Wes, pergi sana sebelum saya suruh orang usir kamu," bentak Bu Haji lagi. Mbah Karyo bangkit perlahan, mengambil satu persatu koinnya dari tanah. Ia tak memandang Bu Haji, hanya menatap langit sejenak dan membetulkan sarungnya. Tak ada amarah di wajahnya, tak ada sumpah serapah, hanya mata sayu dan gerakan tubuh yang pelan namun penuh keteguhan. "Semoga jenengan sehat terus, Bu," ucapnya lirih, lalu berjalan menjauh dengan langkah pincang. Suasana menjadi hening sesaat, hanya angin yang menyapu daun-daun mangga di halaman rumah. Seolah seluruh alam semesta menyaksikan kejadian itu dengan diam. Ustadz Sahal yang baru datang tampak melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Bu Haji dengan raut dalam. Bu Haji segera menyibukkan diri kembali. "Maaf ya semua, tadi ada sedikit gangguan. Monggo kita mulai pengajiannya," katanya sambil tersenyum lagi. Namun senyumnya terasa dipaksakan. Ada sesuatu dalam dadanya yang sesak, walau ia menepisnya. Dina menatap punggung ibunya dengan sorot. Mata kecewa. Ia tahu ibunya sering bersedekah,
tapi juga tahu bahwa ibunya hanya melakukannya kepada orang-orang yang menurutnya pantas. Hari itu pengajian tetap berlangsung. Doa dibacakan, tumpeng dipotong, dan tausiah disampaikan. Tapi di balik keramaian, ada satu pemandangan yang tak hilang dari benak Dina. Punggung bungkuk Mbah Karyo yang perlahan menjauh sambil memungut recehan di tanah. Dan di langit siang yang bersih, tak ada yang tahu doa siapa yang akan sampai lebih dulu ke langit. Doa Bu Haji untuk kelancaran usahanya, atau doa Mbah Karyo yang teraniaya. Langit senja mulai merona keemasan ketika Mbah Karyo duduk di serambi mushola kecil di ujung desa. Tempat itu memang menjadi pelariannya setiap kali rasa lapar dan penolakan dari manusia terasa terlalu menyakitkan. Di tempat sunyi itu, hanya angin, lantunan azan, dan bisik doa yang menjadi temannya. Sore itu, tubuhnya masih terasa nyeri setelah insiden di rumah Bu Haji Marni. Bahu kirinya lebam, lututnya sedikit tergores, namun bukan itu yang membuat hatinya sakit, melainkan perlakuan kasar di depan banyak orang. Bukan sekali dua ia diusir, tapi hari itu berbeda. Ada rasa ditertawakan, direndahkan, seolah harga dirinya dihancurkan oleh tangan dan mulut yang mengaku ahli agama. Mbah Karyo menarik napas panjang, lalu memandang ke arah langit yang mulai gelap. Ujung jari keriputnya terangkat perlahan. Ya Allah, hamba tak mampu membalas perlakuan mereka. Tapi Engkau Maha melihat, Maha mendengar. Jika memang Engkau mengizinkan, tunjukkanlah padanya bahwa menyakiti orang kecil bukanlah jalan menuju kemuliaan. Ia tak menyumpahi, tidak melaknat, tapi bisikan itu, yang tulus keluar dari hati yang teraniaya, naik bersama hembusan angin menuju langit yang luas. Beberapa hari setelah pengajian, suasana di toko emas milik Bu Haji Marni mulai berubah. Toko yang biasanya ramai pengunjung, kini mulai sepi. Rak-rak kaca yang biasanya dipenuhi ibu-ibu berdaster atau wanita muda yang ingin membeli cincin, kalung atau gelang, kini nyaris tak tersentuh. Awalnya Bu Haji tak curiga. Ia mengira warga kampung sedang sibuk panen atau mungkin menunggu harga emas turun. Namun setelah 1 minggu berlalu tanpa satu pun pembeli, ia mulai resah. Mbok Yuni, sudah disebar promosi belum ke grup WA? Tanya Bu Haji pada karyawannya suatu pagi. Sudah Bu Haji, bahkan saya bikin promo khusus diskon upah pembuatan 50%. Tapi tetap sepi. Beberapa pelanggan bilang mereka sekarang beli ke toko Pak Leman di pasar. Jawab Mbok Yuni sambil menyapu lantai toko. Bu Haji mengernyit. Leman itu? Yang dulunya tukang servis jam? Iya Bu. Katanya sekarang dia buka toko emas juga. Katanya, lebih ramah dan harga bersaing, jawab Mbok Yuni pelan, takut salah bicara. Bu Haji mendengus. Murahan itu pasti. Mana bisa kualitasnya sebagus emasku. Ia bangkit dari kursi kayu ukiran dan berjalan mondar-mandir. Perhiasan di etalase memantulkan cahaya lampu, namun semua itu terasa percuma jika tak ada yang menyentuhnya. Malamnya, di rumah besar yang biasanya ramai dengan tawa keluarga, suasana berubah muram. Suami Bu Haji, Pak Haji Mursid, yang biasanya santai, mulai ikut gelisah. Beberapa simpanan uang mereka sudah mulai terpakai untuk menutup biaya operasional toko. Marni, kamu yakin ini cuma ujian biasa? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Ya jelas, semua usaha pasti ada naik turunnya. Lagian, masa kamu percaya ini gara-gara kejadian sepele waktu pengajian kemarin? Jawab Bu Haji sedikit ketus. Pak Haji diam. Ia memang mendengar cerita soal Mbah Karyo dari Dina. Tapi selama ini ia enggan ikut campur terlalu jauh urusan istri dan tamu-tamunya. Dina yang duduk di pojok ruang makan hanya melirik ibunya sekilas. Ia sebenarnya ingin bicara, tapi takut memancing amarah. Sejak pengajian itu ia terus memikirkan Mbah Karyo. Terbayang bagaimana kakek tua itu bangkit dalam diam, menatap langit dengan tenang setelah dipermalukan. Suatu malam Dina sempat melihat Bu Haji terdiam lama di teras. Wajahnya sendu, tidak seperti biasanya. Mungkin dalam hatinya mulai muncul rasa ganjil, tapi gengsi terlalu tinggi untuk diakui. Keesokan harinya, sebuah kejadian lain kembali mengusik hati Bu Haji.
seorang pelanggan setia Bu Sarmi datang ke toko. Bukan untuk membeli, melainkan mengembalikan cincin emas. "Loh, kok dikembalikan, Bu?" tanya Bu Haji heran. "Saya beli ini minggu lalu, tapi waktu dipakai, tangan saya bengkak." Anak saya bilang, "Jangan-jangan bukan rezeki saya beli dari toko ini." "Maaf Bu Haji, saya mau jual balik saja," kata Bu Sarmi dengan nada sopan, tapi mantap Bu. Haji tercekat. Bukan soal pengembalian cincin, itu hal biasa. Tapi alasan yang disebut Bu Sarmi menyentuh titik yang selama ini ia abaikan. Ada yang tak beres. Bukan hanya dagangan, tapi juga rezekinya. Sepulang dari toko, Bu Haji duduk lama di mushola kecil dalam rumah. Tangannya menggenggam tasbih, tapi pikirannya tidak tenang. Doa-doa mengalir, namun seolah tertahan di kerongkongan. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, mungkinkah ini balasan? Mungkinkah doa dari Mbah Karyo yang tidak membalas dengan makian, tapi hanya memandang langit dan berbisik perlahan, telah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa? Sementara itu, Mbah Karyo tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi mengemis di pasar, siang istirahat di serambi mushola, malam kembali ke gubuk reotnya yang berada di belakang kebun bambu. Namun sejak kejadian di rumah Bu Haji, beberapa warga mulai lebih peduli. Ada yang memberi makanan, ada yang mengajaknya bicara. Dan anehnya, Mbah Karyo tidak pernah menjelekkan siapapun. Ketika ditanya soal kejadian itu, ia hanya tersenyum tipis. "Bu, Haji itu orang kaya. Kadang yang punya banyak, suka lupa rasanya jadi nggak punya apa-apa," ucapnya suatu malam saat berbicara dengan Pak Slamet, marbot mushola. Pak Slamet mengangguk perlahan. "Tapi doa panjenengan, saya yakin sampai ke langit, Mbah. Saya ikut saksinya waktu itu." Mbah Karyo menatap langit, lalu menunduk dan menutup matanya dengan tenang. "Saya cuma minta Allah menunjukkan jalan yang benar. Kalau memang saya salah, biar saya juga diingatkan. Tapi kalau mereka yang salah, semoga Allah kasih hidayah, meski lewat cara yang mereka sendiri nggak sangka." Dan tanpa disadari Bu Haji Marni, doa itu mulai bekerja. Bukan seperti sihir, bukan seperti kutukan, tapi seperti angin yang datang diam-diam, membawa pelajaran dalam bentuk yang paling mengena, perlahan tapi pasti, membuat orang berpikir, dan mungkin pada akhirnya membuatnya menyesal. Pagi itu langit mendung, menggantung di atas desa. Awan kelabu seperti bayangan dari hati Bu Haji Marni yang sedang resah. Sudah 2 minggu toko emasnya nyaris tak ada pemasukan. Pembeli seolah menjauh, dan kini masalah yang lebih besar datang menimpa keluarga. "Bu, Dina itu difitnah teman-teman sekolahnya," kata Pak Haji Mursid pelan, membuka pembicaraan yang sudah ia tahan sejak pagi. "Fitnah? Maksudmu apa?" tanya Bu Haji, mengerutkan dahi. Katanya, Dina berpacaran dengan guru privatnya. Ada yang bilang mereka sering jalan bareng malam-malam. Tapi itu bohong. Dina udah cerita sendiri, dia cuma pernah minta dijemput karena hujan. Bu Haji tercekat, matanya melebar, bibirnya gemetar menahan emosi. Siapa yang sebar fitnah itu? Anak saya nggak mungkin macam-macam. Dina itu anak baik. Pak Haji mengangguk. Ya, tapi gosip itu cepat menyebar. Sudah masuk ke telinga guru-guru juga. Kepala sekolah bahkan minta kita hadir ke pertemuan orang tua. Bu Haji mendengus, wajahnya memerah. Aku nggak bakal diam. Namun di balik amarahnya, ia mulai merasa ada yang ganjil. Rasanya seperti hidupnya mulai digerogoti dari segala arah. Masalah datang satu demi satu, tanpa jeda. Dan baru 2 hari setelah kabar fitnah tentang Dina, badai berikutnya datang menghantam jauh lebih keras. Toko emas Bu Haji Marni dirampok. Kejadiannya terjadi subuh, saat Mbok Yuni datang untuk bersih-bersih seperti biasa. Pintu toko rusak, kaca etalase pecah berserakan, beberapa baki emas hilang, dan berangkas kecil yang menyimpan uang tunai juga lenyap. Bu Haji datang dengan wajah pucat, rambut belum sempat ditata, hanya dibungkus kerudung seadanya.
Ia gemetar melihat puing-puing tempat usahanya yang selama ini ia banggakan. Ya Allah, astagfirullah. Siapa yang tega begini? Gumamnya lirih. Polisi datang siang harinya. Setelah memeriksa tempat kejadian, mereka menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan sudah tahu situasi toko. Kemungkinan orang dalam atau yang biasa mengamati aktivitas toko, Bu. Ujar salah satu petugas. Bu Haji tidak bisa menahan tangisnya. Bukan hanya karena kerugian materi, tapi juga karena semua ini datang di saat mentalnya belum pulih dari kejadian sebelumnya. Ia menggenggam tangan Pak Haji dengan erat saat mereka duduk di ruang tamu rumah. Mas, kenapa hidup kita tiba-tiba jadi begini? Bisiknya lirih. Pak Haji menarik napas panjang. Mungkin ini semua memang cobaan, Marni. Tapi kita juga harus introspeksi. Bisa jadi ada kesalahan yang kita lakukan tanpa sadar. Bu Haji mendongak dengan mata berkaca. Kamu, maksudmu ini karena aku usir Mbah Karyo waktu itu? Pak Haji tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk pelan. Mas, jangan percaya tahayul. Itu cuman kebetulan. Ucap Bu Haji mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi suaranya tak sekeras biasanya. Tak berhenti di situ. 1 minggu kemudian datang kabar dari perusahaan asuransi, emas tempat Bu Haji mengajukan perlindungan. Klaim ganti rugi ditolak. Pihak asuransi menyatakan bahwa ada kelalaian karena toko tidak dilengkapi dengan sistem keamanan standar seperti kamera CCTV atau penjaga malam. Dan karena itu, kerugian dianggap tanggung jawab pribadi. Tidak bisa, saya pelanggan tetap. Masa gara-gara CCTV rusak, mereka anggap saya lalai? Ini tidak adil, teriak Bu Haji saat menerima surat pemberitahuan. Ia melemparkan surat itu ke lantai dengan penuh frustrasi. Wajahnya kini semakin tirus, matanya sayu, dan tubuhnya mulai sering lemas. Ia bahkan tak sempat mengurus diri seperti dulu. Daster dan kerudungnya kini terlihat lusuh. Hari demi hari, tekanan semakin memburunya. Bu Haji mulai merasa seolah semua mata memandangnya dengan rasa kasihan, bahkan sebagian dengan cibiran. Dulu sombong banget, sekarang baru ngerasain gimana rasanya. Di bawah, begitu bisik-bisik tetangga yang mulai terdengar di warung, atau pengajian-pengajian kecil. Namun yang paling menusuk, Bu Haji mulai mendengar suara-suara yang menurutnya tak biasa. Suatu malam, ketika semua anggota keluarga sudah tidur, ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram, hanya suara detik jam yang terdengar. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah jendela, meski semua tertutup rapat. Bu Haji mendongak, merasa bulu kuduknya berdiri, dan suara, bisikan lirih. Yang kau hina, kini yang doanya menghantammu. Siapa? Siapa itu? Jeritnya panik sambil berdiri dan memeluk tubuh sendiri. Pak Haji dan Dina terbangun. Mereka mendapati Bu Haji terduduk di lantai, wajahnya pucat, napas terengah-engah. Aku dengar suara, Mas. Aku diganggu. Aku disantet. Teriaknya histeris. Dina memeluk ibunya, mencoba menenangkan. Bu, itu cuman perasaan ibu saja. Ibu capek. Ayo kita istirahat. Tapi dalam hatinya, Dina pun merasakan hal yang sama. Semua ini terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Terlalu berat untuk disebut sekadar cobaan. Esoknya, Bu Haji memanggil seorang ustaz terkenal dari kota untuk meruqyah rumah dan tokonya. Proses ruqyah dilakukan 3 hari berturut-turut, dan pada hari terakhir, ustaz tersebut hanya berkata, Bu Haji, ini bukan sihir, tidak ada tanda-tanda santet, yang ada dosa yang belum dimintai maaf. Kadang bukan jin yang mengganggu, tapi hati kita sendiri. Kata-kata itu bagai cambuk bagi Bu Haji. Untuk pertama kalinya, ia terdiam lama. Menatap kosong pada dinding rumahnya yang dulu penuh foto keluarga. Kini terasa seperti saksi bisu dari hidup yang mulai runtuh. Di ruang tamu itu, ia teringat lagi pada Mbah Karyo. Sosok renta yang ia usir dengan kasar, hanya karena rasa malu dan gengsi. Sosok yang tak membalas, hanya menatap langit dan berbisik pelan. Dan sekarang, doa itu mulai terasa nyata, bagai badai yang tak bisa ditahan. Hari-hari Bu Haji Marni tak lagi dipenuhi kegiatan mengurus toko emas,
atau menghadiri undangan pengajian. Kini, hari-harinya diisi dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, menemui orang-orang pintar yang katanya bisa memberi jawaban atas semua musibah yang bertubi-tubi menimpanya. Ia pernah ke desa sebelah, menemui seorang dukun tua yang dikenal sebagai Mbah Sanrego. Lelaki renta itu hanya menggeleng-geleng sambil membakar kemenyan. Ini bukan kerjaan manusia, tapi doa. Doa dari hati yang tulus, dari orang yang tersakiti. Bu Haji tercengang, tapi menolak mengaku. Ia masih keras hati, menepis kemungkinan bahwa ini semua adalah balasan dari tindakan masa lalunya. Beberapa hari setelah itu, ia pergi lagi. Kali ini ke kota, menemui seorang wanita berparas menawan yang mengaku bisa membaca energi dari foto dan nama. Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Nyai Laras, menatap foto keluarga Bu Haji dengan tajam, lalu berkata lirih, "Bu, ibu pernah membuat seseorang jatuh. Jatuh di hadapan banyak orang, bukan secara fisik saja, tapi juga harga dirinya. Itu membekas kuat. Dan kini, apa yang ia terima, mulai berbalik arah. Lalu, harus saya apakan? Saya minta maaf? Saya cari dia?" Tanya Bu Haji panik, suaranya mulai lirih, jauh dari nada tinggi yang biasa ia gunakan. Nyai Laras hanya tersenyum samar. Kadang meminta maaf tak cukup. Kadang yang diperlukan adalah kesadaran penuh dari hati bahwa kita salah. Dan itu bukan hal yang bisa dipaksakan, Bu. Itu harus lahir sendiri. Di rumah, suasana semakin sunyi. Tak ada canda tawa. Dina sering terlihat murung. Ia tak lagi sesering dulu menyentuh piano di ruang tengah. Bahkan Pak Haji, yang biasanya tenang dan sabar, kini lebih banyak diam. Sampai suatu sore, Dina memberanikan diri pergi ke masjid besar di ujung desa, mencari Ustadz Sahal, sosok yang dulu sering datang ke rumahnya untuk memimpin pengajian. Ia tahu, jika ada orang yang bisa memberi pandangan jernih, itulah Ustadz Sahal. "Ustadz, saya ingin bertanya," kata Dina lirih setelah salam dan berbasa-basi sejenak. Ustadz Sahal memandangnya lembut. "Silakan, Nak Dina. Ada apa?" Dina menunduk, suara tercekat. "Keluarga saya sedang mengalami banyak musibah. Ayah, ibu, saya sendiri. Kami merasa seperti sedang dihukum, tapi tidak tahu kenapa. Saya hanya ingin tahu, apakah ini cobaan biasa, atau memang ada sesuatu yang harus kami benahi?" Ustadz Sahal menghela napas. "Musibah, Nak Dina, memang bisa datang karena banyak sebab. Bisa karena kelalaian, bisa karena takdir, bisa pula karena doa yang dikabulkan dari orang-orang yang teraniaya." Dina meneguk air liurnya. "Doa dari orang yang teraniaya?" "Iya," jawab Ustaz. "Rasulullah pernah bersabda bahwa doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dan Allah. Maka hati-hatilah melukai orang, apalagi yang lemah dan tak berdaya." Dina menatap mata sang Ustaz, penuh tanya. "Ustaz, apakah ibu saya mungkin pernah menyakiti orang tanpa sadar?" Ustaz Sahal tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya balik. "Coba ingat baik-baik. Apakah ibumu pernah mempermalukan seseorang? Mungkin orang miskin, pengemis, atau siapapun yang tampaknya tak berdaya?" Dina terdiam. Ingatannya melayang ke hari pengajian besar di rumah ketika Mbah Karyo diusir secara kasar oleh ibunya, bahkan sampai jatuh dan ditertawakan anak-anak. Dina masih bisa mendengar suara retak hati Mbah Karyo saat itu. Namun karena takut pada Bu Haji, ia memilih diam. Air mata Dina menetes. Ia merasa seperti baru membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. "Saya tahu seseorang, Ustaz," lirihnya. Ia seorang kakek tua, miskin. Datang ke rumah saat pengajian. Ibu saya mengusirnya dengan kasar, bahkan sampai jatuh. Ustadz Sahal hanya mengangguk pelan, tidak terkejut. "Nak Dina, bisa jadi itu jawabannya. Allah Maha Adil. Jika kita menyakiti mereka yang tak punya daya,
lalu mereka mengadu kepada Allah. Maka aduan mereka takkan ditahan oleh langit. Dina menggigit bibir. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Pertama, ajak ibumu mengingat peristiwa itu. Tapi jangan memaksa. Hidayah datang dari Allah, bukan dari kita. Kedua, jika masih bisa ditemukan, mintalah maaf langsung kepada orang itu. Dan berbuatlah baik kepadanya. Karena kadang, penghapus murka langit adalah amal baik yang sungguh-sungguh. Malam itu, Dina pulang dengan langkah pelan. Ia menyimpan percakapan dengan Ustadz Sahal di dalam hati, tidak langsung mengatakannya pada ibunya. Ia tahu, Bu Haji butuh waktu. Ia hanya bisa berdoa, semoga hatinya terbuka. Namun, saat makan malam bersama keluarga, Bu Haji sendiri yang membuka topik. Din, tadi ibu ke tempat orang pintar lagi. Katanya ini bukan sihir. Tapi, bisa jadi karena ada orang yang kita sakiti. Dina terkejut, tapi ia menahan diri, tidak langsung menyambung. Bu Haji menatap nasi di piringnya dengan kosong. Ibu teringat sesuatu. Waktu pengajian, ada pengemis tua duduk di gerbang. Ibu marah. Ibu usir dia, sampai jatuh. Orang-orang lihat, anak-anak ketawa. Ia memejamkan mata, suaranya serak. Apa itu yang jadi sebab semuanya? Pak Haji yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Marni, kalau kamu yakin, carilah dia. Minta maaf, biar kamu bisa tenang. Kita semua bisa tenang. Dina menatap ibunya, berharap itu pertanda awal dari pertobatan. Dan di luar rumah mereka, angin malam bertiup lembut, seolah ikut menyaksikan perlahan terbukanya hati seorang wanita yang dulu begitu tinggi, kini mulai merunduk pada kenyataan. Bahwa terkadang, luka kecil yang kita anggap remeh, bisa jadi membawa badai yang mengubah segalanya. Pagi itu, Dina berjalan seorang diri, menyusuri jalan desa yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang berisi nasi hangat, sayur lodeh, dan tempe goreng yang masih renyah. Ada juga sebotol air mineral dan sebungkus, kecil buah pisang Ambon yang sempat ia beli dari pasar pagi. Langkahnya berhenti di depan masjid tua yang berdiri di pinggir jalan besar, tidak jauh dari pasar. Masjid itu cukup sederhana, namun selalu ramai digunakan warga. Dan di sisi kirinya, di bawah pohon beringin besar yang akarnya sudah mencuat ke permukaan tanah, duduklah seorang lelaki tua berbalut baju lusuh dan kopiah yang sudah pudar warnanya. Dina menarik napas panjang. Jantungnya berdebar. Ia sudah lama tidak melihat sosok itu sejak kejadian di pengajian ibunya beberapa minggu lalu. Tapi wajahnya tak berubah. Tetap tenang, tetap teduh. Seolah tak pernah menyimpan dendam meski pernah dihinakan. Mbah Karyo, sapa Dina pelan, suaranya agak bergetar. Lelaki tua itu membuka mata perlahan, menoleh. Tatapan matanya lembut, seperti air sumur di pedalaman yang bening dan dalam. Oh, Nduk Dina, sapanya lirih. Kulo kelingan suaramu. Dina mendekat, lalu duduk bersila di hadapan lelaki tua itu. Ia membuka penutup rantang dan menyodorkan makanan ke arah Mbah Karyo. Saya bawa makanan, Mbah. Kalau Mbah tak keberatan. Mbah Karyo tersenyum, tampak tulus. Ia menyambut makanan itu dengan kedua tangan, lalu berkata, "Terima kasih, Nduk. Makanan dari tangan yang tulus lebih lezat dari nasi padang sekalipun." Dina tersenyum hambar. Ia menunduk, menatap kedua tangannya yang saling menggenggam erat. Saya juga datang bukan hanya untuk mengantar makanan, Mbah." Mbah Karyo mengangguk pelan, seolah tahu arah ucapan Dina. Ia membiarkan Dina melanjutkan. "Saya ingin meminta maaf untuk semua perlakuan ibu saya. Waktu di pengajian itu," suara Dina tercekat, lalu melanjutkan, "saya masih ingat jelas. Mbah diusir, jatuh, dan ditertawakan. Dan saya hanya berdiri, diam, tak berani bantu." Mbah Karyo tidak langsung menjawab. Ia membuka bungkusan pisang, mengambil satu, lalu mulai memakannya perlahan. Setelah itu, ia menghela napas
dan menatap Dina dengan tatapan penuh pengertian. "Anakku, aku tahu kau anak baik," katanya lembut. "Kadang, kita tak bisa melawan arus besar, tapi niat baikmu hari ini sudah lebih dari cukup bagiku." Dina menunduk, air mata mulai menetes. "Tapi semuanya jadi buruk, Mbah. Sejak kejadian itu, toko ibu sepi, kami dirampok, fitnah datang bertubi. Ibu stres. Saya merasa semua ini adalah balasan atas kesalahan kami pada Mbah." Mbah Karyo tidak tampak terkejut. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Allah itu tidak tidur, Nduk. Tidak pernah tidur. Apa yang manusia lakukan sekecil apapun akan kembali kepadanya, cepat atau lambat." Dina menyeka air matanya dengan ujung kerudung. "Mbah, apakah Mbah marah pada kami? Apakah Mbah pernah mendoakan yang buruk?" Mbah Karyo menggeleng pelan. "Aku tidak pernah minta mereka disakiti. Aku hanya minta agar mereka merasakan apa yang dirasakan orang kecil sepertiku. Bukan karena benci, tapi agar hatinya bisa lebih lembut." Ia melipat tangannya di atas perut. "Dulu aku juga orang berada, Nduk. Punya sawah, punya istri, punya anak. Tapi hidup ini berputar. Ketika semuanya hilang, aku belajar bahwa yang abadi hanyalah amal dan hati." Dina menatapnya penuh haru. "Mbah, bolehkah saya mengajak Mbah ke rumah? Ibu saya ingin bertemu, ingin meminta maaf secara langsung." Mbah Karyo terdiam beberapa detik. "Aku sudah terlalu tua untuk dendam, Nduk. Kalau memang waktunya, insya Allah aku datang. Tapi bukan karena diminta. Aku datang karena aku ikhlas." Dina mengangguk, meski hatinya masih cemas. Ia tahu ibunya keras kepala. Tapi setidaknya, hari ini adalah langkah awal untuk membuka pintu maaf. "Kalau begitu, Mbah, izinkan saya datang lagi besok. Mungkin dengan ibu, kalau Mbah tak keberatan," kata Dina dengan suara sedikit lega. Mbah Karyo tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Silakan, Nduk. Rumah Allah ini saksi semua yang kita ucapkan. Semoga niat baikmu membawa berkah dan menyejukkan hati yang lama keras." Matahari mulai meninggi, aktivitas pasar makin riuh. Beberapa orang menoleh saat melihat Dina duduk bersama pengemis tua itu, tapi Dina tak peduli. Hari ini, ia memilih untuk mengikuti suara hatinya, bukan suara dunia. Sesampainya di rumah, Bu Haji Marni menatap putrinya dengan curiga. "Dari mana saja, Din? Ibu telepon tak kau angkat?" tanyanya. Dina meletakkan tasnya dan duduk di samping ibunya. "Saya ke masjid, Bu. Ketemu Mbah Karyo." Bu Haji tampak tertegun. Tangannya yang tadi menggenggam tasbih langsung terdiam. "Untuk apa?" "Saya minta maaf, Bu. Bawa makanan juga," jawab Dina pelan. "Saya juga bilang ke Mbah, kalau ibu ingin bertemu langsung. Kenapa engkau ikut campur urusan orang tua?" Nada Bu Haji sedikit tinggi, namun Dina tidak mengalah. "Bu, ini bukan soal siapa yang tua dan muda. Ini soal hati, soal keberanian mengakui kesalahan. Saya tahu ibu bukan orang jahat, tapi kesombongan bisa membutakan kebaikan." Untuk pertama kalinya, Bu Haji terdiam. Ia memejamkan mata, lalu berbisik. "Apa Mbah Karyo bilang sesuatu tentang saya?" Dina menggeleng. Tidak menjelekkan ibu, tidak marah, hanya bilang satu hal. "Apa?" "Allah tak tidur, Bu." Perlahan, tangan Bu Haji gemetar. Kalimat itu seperti cambuk. Ia sudah mendengar dari banyak orang pintar, tapi hari ini, dari mulut anaknya sendiri, ia merasa kalimat itu menembus dinding keras hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Haji Marni tak bisa tidur nyenyak. Doa yang biasa ia baca, tak terasa menenangkan, dan dalam benaknya, terulang terus-menerus bayangan lelaki renta yang terjatuh di hadapan banyak tamu, yang ditertawakan, tapi hanya diam dan berdoa. Dan kali ini, bukan doa yang keluar dari mulutnya, tapi air mata. Udara pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di rumah besar milik Bu Haji Marni, suasana tidak lagi ramai seperti dulu.
Tak ada suara tamu berdatangan, tak ada tawa pelayan yang sibuk melayani pembeli, bahkan radio kecil di ruang tamu pun telah lama dimatikan. Semua terasa senyap, hanya terdengar sesekali batuk dari kamar utama, tempat Bu Haji kini terbaring lemah. Sejak perampokan dan serangkaian fitnah menerpa keluarga mereka, kondisi Bu Haji kian menurun. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, tubuhnya merosot drastis. Dokter mengatakan tak ada penyakit berat yang menggerogoti, tapi stres dan tekanan batin telah menggerus semangat hidupnya. Dina, yang sejak awal sudah menyadari semua ini mungkin bukan sekadar musibah biasa, terus menemani ibunya. Dan pagi itu, setelah bermalam dalam gelisah dan tangis, Bu Haji akhirnya membuka suara. "Din, katanya lirih." "Iya, Bu." Dina mendekat, duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangan ibunya yang kurus dan dingin. "Ibu, ingin ketemu Mbah Karyo." Dina menatap wajah ibunya dengan tatapan penuh haru. "Benarkah, Bu? Ibu tidak marah lagi?" Bu Haji menggeleng pelan. "Ibu lelah melawan. Mungkin semua ini memang peringatan dari Allah. Dulu, saat Mbah Karyo datang ke pengajian, ibu terlalu congkak. Ibu kira kemuliaan datang dari harta dan kehormatan di mata manusia. Ternyata tidak." Dina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, ayo kita temui beliau, Bu." Dengan langkah perlahan dan tubuh yang masih lemah, Bu Haji Marni akhirnya keluar dari rumahnya, didampingi Dina. Ia tak lagi mengenakan perhiasan mewah atau baju brokat mahal seperti biasanya. Hari itu, ia hanya memakai gamis sederhana warna coklat tua dan kerudung abu-abu yang dulu sempat ia simpan di bagian paling bawah lemari. Kerudung pemberian almarhum suaminya. Mobil mereka berhenti di dekat masjid tua, tempat Mbah Karyo biasa duduk. Dina turun lebih dulu, membantu ibunya yang sedikit kesulitan melangkah. Beberapa warga yang melihat saling pandang penuh tanya, karena selama ini tak pernah melihat Bu Haji berbaur di tempat semacam itu. Dan di bawah pohon beringin, seperti biasa, Mbah Karyo duduk bersandar, memejamkan mata, mulutnya berzikir pelan, seolah hidupnya memang tak pernah meninggalkan kedamaian, meski dunia tak memihaknya. Dina menghampiri lebih dulu. "Mbah, ini saya datang lagi, tapi hari ini saya tidak sendiri." Mbah Karyo membuka matanya, pandangannya beralih ke sosok wanita yang kini berdiri beberapa langkah di belakang Dina. Ia mengenali wajah itu, meski tampak jauh lebih lelah dan berbeda. Mata sembab, kulit pucat, dan postur tubuh yang jauh dari kesan angkuh. "Bu Haji Marni." Sapa Mbah Karyo pelan, suaranya penuh ketenangan. Bu Haji menunduk, kakinya bergetar. Butuh waktu sebelum akhirnya ia mendekat dan bersimpuh di depan lelaki tua itu. Dina refleks ingin menopang, tapi ibunya menahan. Ia ingin melakukannya sendiri. Saya datang untuk minta maaf, Mbah." Ucapnya lirih, suara bergetar hebat. "Mbah." Karyo hanya diam, memandang wanita yang dulu menghinanya kini bersimpuh di hadapannya. Bukan dengan dendam, tapi dengan iba yang dalam. "Saya telah berlaku zalim, mengusir Mbah dari pengajian, menghina tanpa sebab. Saya sombong karena merasa lebih mulia, padahal nyawa ini pun tak tahu kapan diambil." Suara Bu Haji mulai tersendat, air mata tak bisa dibendung. "Hidup saya hancur, Mbah. Saya tidak minta Mbah mendoakan buruk. Tapi kalau semua ini datang karena doa orang teraniaya, saya terima. Saya terima semuanya." Mbah Karyo menghela napas panjang. Ia meraih tangan Bu Haji dan menggenggamnya erat. "Bu Haji, saya sudah lama memaafkan. Bahkan sejak hari itu, saya tidak pernah simpan dendam. Saya hanya berdoa agar Allah bukakan pintu hati orang-orang yang keras, supaya tahu bahwa hidup bukan hanya tentang emas dan nama baik." Bu Haji menunduk makin dalam, tangisnya pecah. "Mbah, saya malu, saya begitu rendah, saya takut sudah tak punya waktu." Mbah Karyo tersenyum lembut. "Tak ada yang terlambat kalau niatnya tulus, Bu. Allah itu maha menerima taubat. Asal ikhlas,
Asal benar-benar ingin berubah, insya Allah semua akan jadi awal baru. Dina, yang menyaksikan semua itu, ikut menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Lega melihat ibunya akhirnya melepas gengsi dan menyadari hakikat kehidupan. Beberapa warga mulai berkumpul, terdiam menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Mereka tahu siapa Mbah Karyo, mereka juga tahu siapa Bu Haji Marni, dan hari itu mereka melihat sebuah pelajaran besar, bahwa kedudukan dunia bisa jatuh seketika, tapi kemuliaan di hadapan Allah bisa lahir dari hati yang bersih dan kerendahan hati. Mbah Karyo kemudian menepuk punggung Bu Haji dengan pelan. Pulanglah Bu, tenangkan hati, mulailah dari awal. Minta maaf pada orang-orang yang pernah Ibu abaikan. Dan jangan pernah takut kehilangan apapun, selama Allah masih jadi sandaran. Bu Haji mengangguk dalam tangis. Mbah, kalau saya bisa mengulang waktu, saya ingin kenal Mbah bukan dari hinaan, tapi dari zikir-zikir yang Mbah ucapkan. Mbah Karyo tertawa kecil. Tidak ada yang bisa mengulang waktu, Bu. Tapi kita bisa memperbaiki sisa waktu yang kita punya. Sore itu, mereka pulang dengan hati yang ringan. Tak ada mobil mewah yang membawa kemenangan, tapi ada jiwa yang kembali ke jalan yang benar. Dan di bawah pohon beringin, Mbah Karyo kembali bersandar, memejamkan mata, menyambung zikirnya seperti biasa. Namun bagi warga sekitar, hari itu menjadi cerita yang akan terus dikenang. Bahwa dalam hidup, sekuat apa pun benteng kesombongan akan runtuh oleh kelembutan hati dan keikhlasan. Sejak pertemuan dengan Mbah Karyo itu, hidup Bu Haji Marni seperti menemukan arah yang baru. Ia bukan lagi sosok yang duduk di singgasana kehormatan dunia, tapi wanita paruh baya yang kini belajar berjalan di atas tanah dengan hati yang jauh lebih ringan. Setiap pagi, ia duduk di serambi rumahnya yang kini terbuka untuk siapa saja. Bukan lagi rumah megah yang tertutup pagar tinggi dan jendela gelap, melainkan tempat singgah warga sekitar yang membutuhkan. Tak jarang, ia menyambut pedagang keliling dan anak-anak jalanan untuk sekadar duduk, makan, atau sekadar bercerita. Toko emas yang dulu menjadi pusat kebanggaannya kini hanya tinggal separuh. Sebagian besar asetnya sudah ia alihkan untuk kegiatan sosial, membiayai sekolah anak yatim, memperbaiki masjid, dan menyantuni janda-janda tua. Namun tak sekalipun ia merasa kehilangan. Kalau dulu ibu bangga karena punya emas banyak, sekarang ibu bersyukur karena punya hati yang tak lagi keras, katanya suatu sore pada Dina, yang sedang menyiapkan teh hangat di teras. Dina hanya tersenyum. Ia bangga pada ibunya. Perubahan itu bukan hanya tampak di wajah, tapi terpancar dari laku hidupnya. Ibu ingat Mbah Karyo setiap hari. Entah beliau sekarang di mana, tapi seolah doanya masih membersamai langkah kita. Ucap Bu Haji sambil menatap ke arah masjid tua, tempat terakhir ia bertemu lelaki renta itu. Mereka sudah berusaha mencarinya beberapa kali. Ke masjid, ke tempat biasa ia bersandar, bahkan ke desa-desa terdekat. Tapi Mbah Karyo benar-benar seperti ditelan bumi. Tak ada kabar, tak ada. Yeyak, hanya satu yang tertinggal. Ketenangan yang ia tanam di hati orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya. Suatu hari, seorang lelaki tua berpakaian lusuh datang ke rumah Bu Haji. Ia membawa 2 cucunya yang yatim piatu. Lelaki itu bercerita bahwa mereka sudah lama tidak makan dan terpaksa mengemis di terminal demi bertahan hidup. Dulu ia punya sawah, tapi karena tertipu orang, semua habis. Maaf, Bu Haji. Saya bukan minta uang, cuman minta kerjaan. Apa saja, asal anak-anak ini bisa makan dan sekolah. Bu Haji berdiri dari kursinya, menghampiri mereka, lalu mengelus kepala kedua bocah yang menunduk malu. Kakek tidak salah rumah, katanya lembut. Mulai hari ini, kalian tinggal di sini dulu. Nanti kita pikirkan apa yang bisa kita usahakan bersama. Lelaki itu menangis. Ia tak percaya bahwa masih ada orang sebaik ini, apalagi dari seorang wanita yang dulu dikenal tinggi hati dan tak mudah disentuh. Namun begitulah Bu Haji Marni kini. Ia tak lagi bertanya dari mana orang datang, apa latar belakangnya, siapa keluarganya. Baginya manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah seberapa lapang hatinya memberi dan menerima.
Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Bu Haji dan Dina perlahan kembali seimbang. Bukan dalam kemewahan, tapi dalam kedamaian. Bahkan, banyak warga mulai menghampiri Bu Haji untuk minta nasihat atau sekadar berbagi keluh kesah. Ia pun rutin ikut pengajian, bukan lagi sebagai donatur utama, melainkan sebagai jamaah biasa yang duduk di saf belakang, mendengarkan dengan khusyuk. Pada suatu pengajian, Ustadz Sahal sempat berkata, "Orang yang paling kuat bukanlah yang paling banyak hartanya, tapi yang mampu mengubah dirinya ketika diberi pelajaran oleh Allah." Semua mata sempat melirik ke arah Bu Haji, tapi wanita itu hanya menunduk, senyum kecil di bibirnya. Pada malam Jumat, Bu Haji bermimpi. Ia melihat Mbah Karyo duduk di bawah pohon beringin, mengenakan pakaian putih bersih. Tak ada luka, tak ada raut lelah di wajahnya. Hanya senyum yang menenangkan, seperti biasa. Dalam mimpi itu, Mbah Karyo berkata pelan, "Allah sudah menerima taubatmu. Teruslah jadi cahaya untuk orang lain." Saat terbangun, air mata Bu Haji mengalir deras. Ia tak tahu apakah itu hanya bunga tidur atau benar sebuah pertanda. Tapi yang jelas, sejak malam itu, hatinya semakin mantap untuk meneruskan jalan yang telah ia pilih. Ia menyumbangkan sebagian dari sisa hartanya untuk mendirikan pondok kecil di desa pinggiran, bekerja sama dengan Ustadz Sahal. Pondok itu menjadi tempat mengaji anak-anak, sekaligus rumah singgah bagi siapapun yang membutuhkan tempat pulang. Dina sendiri kini lebih aktif dalam kegiatan sosial. Ia tak lagi memikirkan gengsi menikah dengan lelaki kaya atau tampan, tapi lebih pada mencari seseorang yang bisa berjalan bersamanya dalam iman dan amal. Ia tahu, hidup bukan soal pencapaian materi, tapi tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Tahun berlalu. Warga sudah tak lagi membicarakan tentang toko emas Bu Haji yang dirampok atau fitnah yang sempat menerpa keluarganya. Mereka kini mengenangnya sebagai Ibu Haji yang berubah menjadi malaikat. Tak sedikit yang terinspirasi mencoba mengikuti jejaknya dalam memberi, dan meskipun Mbah Karyo tak pernah muncul lagi, kisahnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun tentang seorang lelaki tua yang sabar, teraniaya, tapi justru membawa cahaya bagi orang-orang yang pernah meremehkannya. Allah tak tidur. Kata-kata itu terus menggemakan maknanya dalam hati Bu Haji. Kini, setiap ada yang datang meminta bantuan, ia selalu menjawab dengan lembut, "Kita semua pernah butuh uluran tangan. Jangan malu, karena kita semua adalah saudara." Malam itu, Bu Haji duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang. Udara terasa hangat. Dina duduk di sampingnya, menyajikan teh dan pisang goreng. "Din," ucap Bu Haji sambil tersenyum. "Iya, Bu, Ibu dulu pernah jalan terlalu jauh, tapi syukur, Allah kasih jalan pulang." Dina menggenggam tangan ibunya. Dan kini ibu bukan hanya pulang. Ibu juga menuntun orang lain menemukan jalan pulangnya sendiri. Mereka terdiam, menikmati kedamaian malam. Dalam diam itu, doa Mbah Karyo masih terasa, bukan dalam suara, tapi dalam hasilnya. Sebab memang Allah tak pernah tidur. Dan kehidupan, seperti sungai, selalu menemukan jalannya sendiri, asal hati masih sanggup mengalirkan kebaikan.